Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udiah dengan NIM A1G1190006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 permasalahan mengenai praktikum kimia organik 1, yang mana pada video pertama ini saya akan membahas permasalahan yang pertama, sedangkan untuk permasalahan yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan dibahas pada video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita menyaksikan video, kita bahas terlebih dahulu mengenai keton. Jadi, keton itu adalah suatu senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen, atau rumus umumnya seperti berikut ini. Gugus keton ini dapat kita temui atau dapat kita peroleh dari alkohol sekunder. Dan jika ada gugus dua karbon yang menempel pada gugus karbonil, maka itu dapat kita sebut dengan keton. Selanjutnya teman-teman dapat menyaksikan video ataupun dapat melihat videonya di link dekat ini ya. Etanol, aseton, dan formaldehid. Langkah pertama yaitu sampel uji dipipet sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, masing-masing tabung reaksi ditambahkan reagen Vehling A sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya ditambahkan reagen Vehling B sebanyak 0,5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Ini merupakan sampel yang telah ditambahkan reagen Vehling A dan Vehling B, akan tetapi belum dimasukkan ke dalam water bath.
Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam water bath selama 5 menit. Berikut merupakan hasil tes Fehling pada sampel. Alat yang digunakan pada testolen yaitu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, propipet, pipet ukur 5 mili. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada reagen tolen, kemudian sampelnya ada etanol, kemudian aseton dan formaldehid. Langkah pertama yaitu sampel dipipet sebanyak 3 tetes dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah selanjutnya yaitu masing-masing tabung reaksi ditambahkan reagen tolen sebanyak 2 ml. Ini merupakan sampel yang telah ditambah reagen tolen. Pada sampel formaldehid terbentuk cermin perak. Berikut pada sampel aseton dan etanol. Berikut adalah sampel etanol dan aseton pada testolen setelah dimasukkan ke dalam water bath. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video yang telah disaksikan sama teman-teman semua. Jadi dari video tadi dapat kita lihat bahwa bahan utama yang digunakan itu adalah aseton. Dan terdapat permasalahan yaitu pada uji Fehling, yang mana uji Fehling ini pada percobaan dihasilkan berwarna biru tua atau warna seperti gambar berikut ini. Nah, jika kita lihat di literatur, maka seharusnya uji Fehling pada aseton ini itu menghasilkan warna biru kehijauan dengan sedikit endapan putih di bawahnya. Hal itu menandakan bahwa pada uji Fehling dengan aseton ini itu tidak bereaksi, atau menandakan bahwa aseton ini termasuk ke dalam gugus keton, yang mana kenapa tidak bereaksi? Hal itu dikarenakan pada keton ini tidak terdapat OH ataupun H bebas, sehingga mengakibatkan tidak bereaksinya aseton pada uji Fehling ini. Hal itu diakibatkan bisa saja dikarenakan bahan yang digunakan itu tidak kurang bagus atau kurang efektif jika digunakan pada percobaan, ataupun pada percobaan tadi pada saat pemasukan bahannya itu tidak sambil diaduk, sehingga mengakibatkan tidak bereaksinya, tidak munculnya warna yang seharusnya yang dihasilkan.
Nah, baiklah, selanjutnya itu adalah alkohol. Alkohol sendiri itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon, sedangkan ia sendiri itu terikat pada atom hidrogen atau karbon lainnya. Nah, pada video teman-teman dapat menyaksikan video mengenai alkohol ini ataupun dapat menyaksikan pada link berikut ini. Selanjutnya kita ke tes alkohol. Ya, di tes alkohol ini kita akan menggunakan metode asymptometer saja. Untuk sampel yang digunakan adalah sampel A dan sampel B, di mana dua sampel ini merupakan larutan pada gugus fungsi alkohol. Nah, untuk membuktikan dia alkohol primer atau sekunder bisa menggunakan tes asymptometer. Ingat, kalian waktu ngambilnya itu cuma filternya aja, jangan sampai endapannya itu keambil. Kemudian kalian tetes ke tabung reaksi yang sudah berisi sampel A dan B. Nah, ini hasilnya. Ini yang sampel A, ini yang sampel B. Hasilnya sama-sama membuat warna hijau kebiruan. Kalian simpulkan sendiri di data pengamatan. Sekian dari praktikum modul 1. Jika ada yang ditanyakan, tulis komentar di bawah. Nanti kita akan jawab. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Nah, pada video yang telah disaksikan sebelumnya, itu dapat kita lihat bahwa pada sampel pertama itu yang dihasilkan warna hijau kegelapan, dan juga pada sampel kedua itu berwarna hijau. Sedangkan jika kita lihat di literatur itu jika dia mengandung alkohol maka ia akan berwarna kuning dan biru hijau, sedangkan jika ia termasuk alkohol primer maka ia akan berwarna biru hijau. Nah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa jika memang digunakan sampelnya itu adalah alkohol, maka terjadi kesalahan pada penggunaan alat ataupun bahan, ataupun juga bahan yang digunakan itu adalah tidak sesuai lagi dengan percobaannya, ataupun terjadi kesalahan pada prosedur yang digunakan pada praktikan tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya mengenai permasalahan mengenai alkohol dan juga keton ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.